Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada komentar menarik dari Ibu Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Saat ini aku lagi terpuruk karena ditinggal mati oleh suami tersayang. Hati rasanya belum siap untuk ditinggalkan. Aku harus gimana ya Bang? Berilah aku nasihat ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Jadi saran dari saya adalah kita harus siap, harus kuat, harus menerima ya. Karena yang namanya takdir kan Allah yang tentukan. Kalau kita orang beriman ya kita memahami bahwa segala sesuatu ya milik Allah. Jadi ketika dia ambil kembali ya sudah, serahkan saja padanya. Memang untuk melepaskan rasa melekat, rasa memiliki, rasa punya ya kan, memang berat ya. Apalagi karena kita udah terlalu cinta. Apalagi suami kita itu semasa hidupnya itu banyak meninggalkan kesan yang manis, yang positif, yang indah ya. Sehingga ketika kita ditinggalkan ya rasanya nggak siap. Makanya banyak orang yang meninggal suaminya dia nggak mau menikah lagi karena dia merasa nggak tergantikan suaminya ya. Jadi begini ya. Kalau kita terlalu hanyut dalam keterpurukan, nanti kita dikeroyok setan. Ya. Setan itu paling suka orang yang sedih. Setan paling suka orang yang susah. Setan paling suka orang yang stres. Setan paling suka orang yang lagi galau. Jadi jangan sampai kita buka pintu untuk setan. Diri kita harus happy, harus bahagia, tetap jalani hidup ya. Mungkin kita merasa aku nggak kuat rasanya Bang hidup sendiri Bang. Selama ini ada suamiku. Kali ini nggak ada suami, rasanya nggak kuat Bang. Kamu harus kuat demi anak-anakmu. Ya, kamu harus bahagia demi anak-anakmu. Atau kita nggak punya anak nih, mungkin masih ada orang tua, mungkin masih ada adik kakak. Kita harus happy demi orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi belajarlah melepaskan ya. Kenali bahwa dia kembali ke rahmatullah. Dia kembali dalam rahmatnya Allah. Ya. Oke, dibilang kembali ke rahmatullah itu kan berarti dalam naungan kasih sayang Allah. Jadi ngapain kita tangisi, ngapain kita sedih? Padahal yang kita nangis itu sebenarnya diri kita yang ditinggalkan. Aku bukan menangisi dia Bang, dia yang pergi aku tangisi. Enggak, sebenarnya kamu menangisi dirimu sendiri. Karena kamu merasa sepi, kamu merasa sendiri, kamu merasa udah gak ada lagi belahan hati ya kan. Nah jadi apa yang harus kita ambil sikap bahwa yang sudah terjadi ya sudah. Itu sudah dalam genggaman Allah, kehendak Allah, takdir Allah, maunya Allah ya. Kalau kita orang yang beriman ya belajar menerima. Untuk kedepannya ya kita lebih ya jalani hidup sebaik mungkin. Ya. Sayangi juga diri sendiri ya. Jangan sampai kamu larut dalam kesedihan, larut dalam keterpurukan, larut dalam kesendirian, kesepian, dan di situ kamu ya hidup jadi berantakan, jadi susah, jadi galau. Mungkin kita ada kerjaan tapi jadi nggak konsen kerja segala macam ya. Kamu harus ada niat, ya Allah, aku harus berubah, kuatkan aku ya Allah. Aku harus bahagia demi anak-anakku ya Allah ya. Jadi kita memang harus siap. Cepat atau lambat
kita juga akan ke sana. Ya, mungkin nomor antriannya aja yang beda ya kan. Duluan dia bang, gak sangka aku bang, kemarin sehat masih ketawa-ketawa kami, sekarang tiba-tiba udah gak ada dia bang. Biasanya kami selalu makan berdua, sekarang udah gak ada bang. Ada rasa kehilangan kan. Itu apa? Karena melekat. Ya. Apakah itu bisa sembuh bang? Bisa, hanya waktu yang bisa menjawab. Cepat atau lambatnya tergantung bagaimana cepat dan lambatnya kita menerima keadaan. Ya, berdamailah dengan diri sendiri ya. Berdamailah dengan hawa nafsu kita. Belajar menerima. Ya Allah, dia sudah kembali kepadamu dan aku yakin dia di tempat yang layak, di tempat yang terbaik di sisimu. Aku yakin ya Allah dia bahagia di sana. Kita hanya beda alam aja ini. Ya, jalani hidup. Jangan sampai kamu nanti jadi sakit, jadi kepikiran, jadi kasihan nanti anak-anak. Ya. Jadi jangan terlalu berlama-lama dalam kesedihan. Karena kalau kita terlalu sedih aja tiap hari kan, setan tuh macam-macam bisikin. Makanya di situ kamu susah move on. Di situ kamu susah untuk menempuh lagi hidup yang baru, menempuh lagi jalan hari esok. Itu rasanya kayak nggak nampak bang. Hari ini aja udah capek aku bang, apalagi besok nggak tahu aku kayak mana. Ya, jadi untuk Ibu Novi, mungkin yang lain juga mengalami ya kan. Aku tinggal sendiri bang. Suami tidak meninggalkan harta bang, suami malah meninggalkan hutang bang. Ya kan. Anakku banyak bang, tanggungan kami banyak bang, segala macam. Kamu yakin Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Seperti apapun ujian yang sedang kita alami, tandanya kita mampu. Ya. Jika kamu merasa sedih, terpuruk, ditinggalkan suami karena mungkin ya suamimu tidak meninggalkan harta, dan sekarang kamu yang menjadi tulang punggung keluarga, dan di situ kamu merasa menjadi beban. Ya, nggak boleh kita merasa beban. Ya, makanya kuatkan rasa bergantung kita kepada Allah. Allah yang maha bisa, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha mengayomi, Allah yang maha mengurus makhluknya. Ya, Allah yang maha memberi rezeki. Dan kamu harus yakin rezeki anak-anakmu ada. Jangan kamu berpikir yang buruk-buruk. Aduh, anakku kayak mana ya bang, lagi sekolah bang, bisa-bisa putus sekolah ini. Suamiku udah mati, gak ada lagi yang menafkahi. Ya, insya Allah ada nanti jalannya. Dan dalam menyekolahkan anak itu jangan sampai kamu mengeluh. Gak boleh ngeluh. Nanti bisa jadi di masa tua kita, anak kita sukses-sukses, anak kita soleh dan soleha, di akhir cerita di masa tua, anak kita berebut nanti yang mengurus kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua, pengabdian kita itu dulu. Ya. Kebahagiaan itu nanti akan Allah balas, akan indah pada waktunya. Jadi kalau memang kita benar sayang sama anak-anak ya, kamu harus happy, kamu harus bahagia, kamu harus bisa move on. Ayo kita sugesti diri kita sendiri, aku harus bahagia. Ini masalah ini yang membuat aku sedih ini kan campur tangan setan juga. Dibisiki ketakutan, dibisiki kecemasan, dibisiki lagi kita keraguan segala macam. Takut nih kan, sedih. Itu setan itu. Gak boleh. Nah, kuatkan lagi ibadah, kuatkan rasa dekat kita kepada Allah ya. Mungkin selama ini kita hanya bergantung pada suami, pada Allah gak pernah bergantung. Ya kan? Oh, hanya ini ya, suamimu yang jadi Tuhan ya selama ini ya, kata Allah. Akhirnya diambil suami kita. Udah diambil suami kita, sama siapa lagi kita bergantung?
Jadi ayo kuatkan rasa bergantung kepada Allah. Kalau kamu selalu rasa hubungan batinmu dengan Allah itu dekat, kamu gak pernah rasa sepi, kamu gak pernah rasa kesendirian, kamu gak pernah ngerasa terpuruk, ya enggak. Ya kan? Kenapa kamu sekarang merasa terpuruk begini? Ya karena kita menganggap diri kita ini sendiri. Ya, kita bilang gak ada yang mengerti posisiku bang. Ya, makhluk memang gak ngerti, tapi Allah maha mengerti. Makanya kita jalin lagi hubungan batin kita dengan Allah. Ya, perbaiki lagi ibadah kita, ya. Mendekat lagi, banyak-banyak bergantung kepada Allah, insya Allah. Nanti banyak pertolongan yang gak disangka, yang gak diduga, ya. Allah punya rencana. Cuman kita aja mungkin gak bisa baca hikmah. Ya. Jadi untuk Ibu Novi dan yang lain mungkin mengalami juga, ya, belum siap jadi janda, ya kan. Ayo, sekaranglah waktunya kamu bermesraan dengan Allah. Jika kamu selalu merasa aku bersama Allah, gak ada rasa sepi. Ya, tinggal kita pikirkan bagaimana anak-anak ke depannya. Kamu harus bahagia. Tetap berkarya, tetap kita usaha, tetap kita, ya, menjalani hidup dengan baik. Selagi masih ada umur berarti masih ada amanah, berarti masih ada tugas. Jangan pula gara-gara suami udah gak ada, gak semangat lagi kita hidup, berarti kamu gak paham tugas. Ya, jalani hidup ini, jangan kamu berlari dari hidup. Oke, mudah-mudahan ini bisa menyejukkan, ya, menenangkan sedikit hati yang lagi galau. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.